Saudara-saudara kekasih Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta dengan tema Roh Allah bagi semua. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Saudara-saudara membaca sendiri. Bagi banyak orang, berita dari Nabi Yoel adalah berita yang mengerikan, berita penghakiman yang diwarnai dengan berbagai bencana. Namun berita hari Tuhan bukanlah berita yang mengerikan bagi umat Allah, karena selain ada penghakiman, ada juga harapan sejati yang dianugerahkan Allah bagi umatnya. Ada janji Allah yang memberikan kekuatan dan keteguhan bagi umat manusia, yaitu janji akan pencurahan Roh Tuhan bagi setiap manusia. Kita baca di ayat 28 itu. Roh Allah yang dicurahkan menegaskan kehadiran dan penyertaan Allah bagi setiap manusia. Kehadiran dan penyertaan yang menembus ruang dan waktu, bahkan mengatasi akal manusia. Kehadiran dan penyertaan Roh Allah adalah sumber kekuatan terbesar bagi setiap manusia. Saudara-saudara, situasi dunia yang menyedihkan, termasuk Indonesia, dengan adanya COVID-19, kita perlu Roh Kudus untuk pulihkan keadaan ini. Kita perlu dipulihkan oleh Roh Kudus. Pulih dari keadaan terpuruk adalah harapan semua orang. Keterpurukan memang dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kemalasan, kebodohan, ketidakhati-hatian, bahkan ketidaktaatan kepada Allah. Apapun penyebabnya, keterpurukan selalu menimbulkan kesedihan, kepahitan, rasa malu, dan sebagainya. Tidak heran jika dalam kondisi tersebut manusia sangat mengharapkan campur tangan Allah untuk memulihkannya. Merenungkan nubuat Nabi Yoel di hari Pentakosta ini, kita diajak untuk senantiasa memberi diri dipulihkan oleh Roh Allah dari cara hidup yang buruk dan sesat. Pemulihan internal oleh Roh Allah inilah yang akan memampukan kita baik untuk menggunakan setiap karunia yang dianugerahkannya dengan rendah hati, maupun untuk mengupayakan damai sejahtera di tengah situasi dunia yang penuh persoalan, penderitaan, dan tantangan. Maukah kita pulih dari keterpurukan? Jika ya, bukalah hati kita bagi Roh Allah. Biarlah kuasa dan kasih-Nya senantiasa membimbing hidup kita. Saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus menandai era baru. Pencurahan Roh Kudus menandai era baru dalam karya Allah atas dan melalui manusia. Pertama, dahulu melalui para nabi, para imam, dan raja-raja. Kemudian melalui Yesus Kristus, dan kini melalui semua orang percaya. Yang kedua, dahulu Allah yang tak nampak dan terasa jauh, kemudian Allah yang nampak dan berada di antara manusia. Kini Allah yang demikian dekat, yang berdiam di dalam kita dan bekerja melalui kita. Jadi kita harus membedakan dengan teliti
hal apakah yang bekerja atas suatu peristiwa. Misalnya peristiwa baptisan roh, peristiwa penuh roh, atau pencurahan Roh Kudus. Dalam hal peristiwa supranatural dalam Kisah Para Rasul, kebanyakan peristiwa harus dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah yang kadang membingungkan bagi beberapa orang. Makanya kita perlu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh sehingga dapat petunjuk dan menerima sukacita dari hadiah atau karunia Tuhan itu. Selamat Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin.